Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Wulandari dari kelas 12 4A12 dengan jurusan Sistem Informasi dari Universitas Minasarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan atau akan menjelaskan tentang pertemuan 2 pada mata kuliah Web Programming 3, yang dimana di sini akan membahas tentang tampilan katalog atau membuat tampilan katalog serta detail bukunya. Nah, untuk langkah pertamanya, untuk membuat tampilan katalog itu, kita membuat sebuah controller terlebih dahulu, membuat controller dengan nama home.php. Nah, ini skripnya sudah saya salin dari modulnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu di sini ada public functionnya bernama index. Nah, di dalamnya ini ada data. Di dalam data ini ada sebuah judulnya itu adalah katalog buku. Nah, ini ada folder buku atau sebuah buku yang nanti akan dialihkan ke model buku, yaitu get buku. Nah, di sini ada dua kondisi. Jika si user ini sudah melakukan login dan jika user belum melakukan login. Nah, ini sudah melakukan login si usernya, yaitu kita lihat di sini jika usernya sudah melakukan login, sudah menginput email serta passwordnya. Di sini di model buku ini, di model user ini maksudnya akan dilakukan pengecekan data. Nah, di sini nanti setelah dicek, lalu datanya itu berupa user, yang dimana user itu adalah nama yang kita input nanti. Contoh, saya login menggunakan nama Rahma Wulandari, berarti nama user saya adalah Rahma Wulandari, seperti itu. Nah, di sini ada view-nya, di sini ada view header, view footer, lalu di sini ada view. Di view ini ada sebuah folder buku yang di dalamnya adalah daftar buku. Nah, ini berisi data semua. Nah, untuk modal ini sebenarnya di pertemuan 2 belum dibahas. Ini untuk pertemuan 3 ini kita abaikan saja dulu. Nah, oke, beralih yang ke else-nya. Jika si usernya ini belum melakukan login, maka datanya itu berupa user tapi bukan berupa nama si user, yaitu berupa tulisan pengunjung saja. Nah, ini sama seperti yang tadi, ada header, ada footer, ada view buku. Nah, setelah itu kita langkah selanjutnya melakukan pengeditan pada view header dan view footer, yang dimana di semester sebelumnya kita sudah ada view footer dan view headernya, tapi kita melakukan pengeditan di semester ini, dimana headernya ini skripnya sudah saya salin dari modul, yaitu nanti di sini di headernya itu ada tulisan pustaka, lalu ada beranda. Nah, di sini ada dua kondisi lagi. Jika si usernya ini sudah melakukan login, berarti nanti di samping beranda ini ada tulisan booking buku, profil saya, lalu logout. Nah, terus setelah jika si usernya belum melakukan login, berarti di samping tulisan beranda ini hanya ada tulisan daftar buku dan login. Nah, di sini ada tulisan selamat datang. Di sini ada user itu ya, jika sudah login berarti nama usernya, tapi jika belum login berarti tulisannya adalah pengunjung. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu langkah selanjutnya itu untuk footer dan header. Nah, ini untuk footernya. Ini untuk footernya berisi JavaScript saja ya. Nah, untuk headernya, untuk selanjutnya yang ini view, di view, dalam view ada folder buku, lalu di daftar buku. Coba kita lihat yang ini. Nah, yang ini isinya adalah di dalam daftar buku ini ada pengarang, ada penerbit, ada tahun terbit serta stoknya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita bikin ini, lalu kita mengatur mengatur controller Dulfatnya.
yaitu adanya di sini, adanya di application config routes.php, yaitu di Dolphin controllernya. Controllernya ini saya ubah menjadi home, yang awalnya pertamanya itu adalah autentifikasi. Nah, ini maksudnya jika saya jalankan, nanti saya runningkan, berarti itu akan langsung ke halaman home, bukan ke halaman autentifikasi. Nah, contohnya seperti ini. Ini udah saya ini, coba saya ulang aja ya. Localhost pustaka booking. Nah, dia langsung ke halaman home, yaitu langsung home yaitu ini tadi yang si katalog buku tadi ini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk headernya, ini saya belum melakukan login, berarti ya saya baru di sini tulisannya selamat datang pengunjung, bukan nama user saya karena belum melakukan login. Nah, setelah itu dari daftar buku ini, di sini kan ada detail yang dimana detail itu akan dialihkan ke base URL, yang dimana base URL-nya ini adalah di controller home. Di dalam controller home ini terdapat sebuah fungsi, yaitu fungsi detail buku. Coba kita lihat yang ini, controller home. Nah, ini saya menambahkan sebuah fungsi, sebuah public fungsi yang dinamakan detail buku. Nah, ini di dalam detail buku ini terdapat nanti ada di detail, dialihkan ke model buku, yaitu join kategori buku, datanya user, pengunjung, lalu detailnya adalah detail buku. Nah, di dalam buku ini terdapat file. Nah, filenya itu ini judul buku, pengarang, penerbit, kategori, serta ID-nya. Nah, di sini ini ada headernya juga, ada footernya. Nah, ini kita lihat yang di sini. Di view buku, lalu detail buku. Nah, di dalam ini kan baru controllernya aja. Nah, di dalam isi dari fungsi detail buku ini apa sih? Nah, itu adanya di view buku. Itu di view di folder buku, lalu di file detail buku. Nah, ini coba dilihat dulu di detail buku, ini adalah isinya. Nah, ini adalah isinya. Isinya itu adalah berupa gambar, pengarang. Nah, di dalam itu ada judul buku, kategori, penerbit, sampai tersedianya, sampai stoknya. Nah, di situ juga ada button. Button itu ada booking, button booking nanti untuk melakukan pembookingan, tapi di pertemuan ini belum sampai ke booking, yaitu nanti juga ada button kembali. Nah, di button kembali ini ada keterangan di sini on click sama dengan windows.history.go-1. Itu artinya jika kita klik button kembali ini, dia akan kembali ke mundur ke satu jendela atau mundur ke satu window. Ini saya contohkan seperti ini. Ini adalah halaman katalognya tadi. Nah, ini detailnya. Oke. Detailnya ini adalah tampilan detailnya. Di sini ada judul buku sampai stoknya. Nah, ini ada booking dan juga ada kembali. Kalau kita klik kembali, maksudnya dia akan mundur satu window atau dia akan mundur satu jendela. Nah, dia akan mundur ke jendela katalog buku seperti itu. Ini untuk pertemuan 3 pada mata kuliah web programming 3, itu membahas tentang membuat halaman login serta pendaftaran pada anggota. Nah, untuk langkah pertama kita lihat dulu yang di pertemuan kedua yang pada headernya ini. Ini kan ada yang tadi itu saya singgung tentang modal kayak gitu. Nah, ini
ini pada saat kondisi si user belum melakukan login. Nah, di sini ada yang namanya data toggle itu modal, data targetnya adalah daftar modal, dan juga login modal. Nah, ini kita membuat suatu file dengan nama modal.php yang dimana disimpannya itu di sini di view, template user, serta nama filenya adalah modal.php. Nah, di sini ada yang namanya untuk login modal. Nah, di sini kan ID login modal. ID login modal ini yang disebut targetnya. Nah, di dalam ID login modal ini terdapat title login member. Nah, di dalam login member ini terdapat, kita pasti menginput suatu email dong kalau untuk login kan. Ini ada email serta ada passwordnya. Nah, di sini nanti ada button close. Button close itu hanya untuk menutup jendela login ini saja. Nah, lalu nanti ada button login. Nah, tipenya itu adalah submit. Submit itu artinya inputan email yang kita input serta password yang kita input akan kita kirimkan kemana, yaitu ke from actionnya adalah member itu adalah controller member. Nah, itu nanti kita kirimkan email serta password itu ke controller member. Nah, itu untuk login, serta yang ini adalah untuk daftar. ID-nya yaitu data targetnya adalah daftar modal, titelnya adalah daftar anggota. Nah, di dalam daftar anggota ini kita mengisi beberapa inputan ya, seperti nama lengkap, alamat lengkap, email lengkap, terus password 1 serta password 2. Nah, di sini juga ada yang namanya button close, itu sama tadi, hanya untuk menutup jendela daftar anggota saja, serta ada button simpan yang dimana button simpan ini tipenya adalah submit, yang akan dikirim. Yang kita input tadi tuh yang seperti nama, alamat lengkap, email, password 1 dan password 2 ini akan kita kirim kemana? Yang akan kita kirim ke sini, ke from action. Base URL-nya adalah controller, yang dimana di dalam controller ini terdapat fungsi daftar. Nah, setelah ini kita lakukan pengeditan pada controller home. Nah, ini tadi sebenarnya di pertemuan 2 yang modal ini tuh nggak ada sebenarnya. Nah, pas di pertemuan 3 baru ada. Nah, ini kita tambahkan, yaitu di view-nya ada template user modal, dan di sini juga sama. Nah, setelah itu coba kita jalankan. Ini dalam kondisi yang tadi ya, yang pertama yang pertemuan 2 tadi. Nah, ini coba saya klik login. Nah, dia akan muncul jendela seperti ini, yaitu masukkan email, input email, password. Nah, di sini untuk close hanya untuk menutup jendela ini saja. Itu kalau saya klik login, ya nanti akan beralih ke login. Nah, seperti itu. Sama juga seperti yang daftar. Nanti akan kita isi saat user belum memiliki akun seperti itu, berarti kita harus mendaftar dulu dong, gitu kan. Nah, berarti kita harus mengisi namanya, alamat lengkapnya, emailnya, passwordnya, lalu ulangi password lagi seperti itu. Ini kalau saya klik simpan, akan tersimpan ke controller member, ke public function-nya itu adalah daftar. Nah, kalau di close yang ini close, hanya menutup jendela ini saja seperti itu. Untuk login tadi itu, di sini from action-nya kan di base URL member, yang artinya berada di controller member. Nah, otomatis kita membuat suatu controller dengan nama file member. Nah, di sini saya sudah membuatnya, dan scriptnya sudah saya salin dari modul web programming 3. Nah, di sini ada yang namanya public function index, yang dimana akan ditampilkan login.
Nah, public function login ini nanti di sini ada variabel email dan juga password, di mana variabel email dan juga password ini akan dicek pada model user, akan dicek datanya. Nah, di sini ada beberapa kondisi ya. Jika kondisinya usernya itu ada, berarti dan jika kondisinya user itu aktif. Nah, ini is active ini jika sama dengan 1 berarti dia aktif, kalau jika sama dengan 0 berarti dia tidak aktif, seperti itu. Nah, ini untuk mencek kondisi passwordnya, ini kan akan dilakukan passing data, yaitu dengan email, role ID, ID user dan juga nama akan disimpan nantinya di sini, akan data. Nah, nanti akan ditampilkan di menu home atau di Redicate-nya itu di menu home, seperti itu. Nah, di sini else-nya jika kita menginput passwordnya itu salah, berarti nanti akan muncul pesan password salah. Nah, di sini ada else lagi jika kita belum aktif, usernya tidak aktif, seperti itu, berarti nanti akan muncul pesan user belum diaktifikasi. Nah, untuk else yang berikutnya, jika email kita tidak terdaftar, jika email kita salah semuanya, berarti ada muncul pesannya email tidak terdaftar, seperti itu. Nah, ini untuk login. Nah, untuk login ini sama-sama di direct ke halaman home, seperti itu. Nah, kita balik ke modal lagi. Tadi kan untuk login. Nah, ini untuk daftar modal itu dia public functionnya ini ke halaman controller member dan di fungsi daftar. Berarti di controller member ini kita tambahkan public fungsi atau public function daftar. Nah, ini sudah saya salin scriptnya dari modul. Nah, di dalam public function daftar ini terdapat from validation, di mana from validation ini adalah untuk memastikan data yang diisi adalah data yang sebenarnya. Ini contoh kita mengisi nama lengkap. Untuk ini recruit ini jika kosong, jika kita tidak mengisi, si user tidak mengisi, nanti akan ada pesan nama belum diisi. Begitupun juga dengan alamat dan begitupun juga dengan email. Nah, terus ini valid email ini jika email kita jika si user menginput email yang tidak benar, seperti itu, berarti nanti ada pemberitahuan atau ada itu email tidak benar. Nah, email itu juga harus bersifatnya unik. Nah, untuk password 1 itu minimalnya ini main range ini 3. Nah, itu harus match atau harus sama pada password yang password 2. Nah, begitupun kebalikannya untuk password 2 harus sama dengan password yang pertama. Nah, ini untuk email ini, data-data ini nanti kan akan disimpan, akan di-passing. Nah, di sini namanya passing data. Di sini ada nama, alamat, email, image, password, role ID, is active, dan tanggal input. Berarti di sini nanti akan nama ini akan diambil dari pos nama yang kita input, dan juga alamat juga sama dari email, diambil dari email yang kita input. Terus untuk image ini masih privat ya, masih belum bisa diedit, nanti dilakukan pengeditan. Untuk password juga. Nah, ini role ID ini udah bersifat dua ini maksudnya sudah menjadi member atau menjadi anggota. Nah, is active ini sudah bersifatnya 1. Ini artinya jika kita sudah daftar, kita sudah bisa melakukan login, seperti itu. Tanggal inputnya time. Nah, ini data-data ini akan disimpan di model user, disimpan data. Nah, di situ. Nah, nanti kalau setelah selesai itu, nanti akan muncul pesan di sini, selamat akun Anda sudah dibuat, seperti itu. Nah, coba kita praktekkan di sini ya. Ini yang ini kita untuk daftar. Oke. Nah, ini saya sudah bikin tadi, supaya nama lengkapnya adalah Hichan.
alamat lengkapnya adalah Bandung, ini emailnya hchanandi@gmail.com, ini passwordnya. Nah, ini saya simpan, sebenarnya saya simpan. Oke. Sama ya. Nah, ini selamat akun Anda sudah dibuat. Nah, seperti itu. Nah, dari sini saya sudah langsung bisa login dengan dengan email yang sudah saya bikin tadi. Email yang saya bikin tadi itu adalah hchanandi@gmail.com. Passwordnya oke, kita login, bisa tidak? Nah, ini berarti di sini sudah berubah ya, bukan daftar lagi, bukan daftar sama login lagi. Di headernya sudah sudah ada yang namanya booking buku, profil saya, logout, dan juga selamat datang Hichan. Nah, tadi kan sebelum saya melakukan login masih selamat datang pengunjung, seperti itu. Kita kembali ke header lagi. Di sini kan saat kondisi user sudah melakukan login, di sini akan ada base URL, akan dialihkan ke URL member/myprofile serta member/logout. Nah, ini artinya akan dialihkan ke controller member, yaitu ke fungsi myprofile dan juga ke fungsi logout. Nah, berarti kita membuat controller member dulu. Nah, tadi kan sudah membuat controller member, lalu kita membuat sebuah fungsi yang namanya myprofile. Nah, ini sudah saya ketikkan scriptnya, yaitu dimana judulnya adalah profil saya. Di sini nanti akan dilakukan pengecekan data di model user, yaitu yang dicek adalah emailnya. Nah, di sini akan dilakukan passing data, yang dimana yang dilakukan passing data itu adalah image, user, email, dan tanggal input. Dan dimana passing data ini akan disimpan di view member/index, yang dimana nanti di view itu kita membuat sebuah folder namanya member, nama filenya adalah index. Ini saya coba lihat di sini. Nah, yang ini. Oke, ini adalah isi dari my profile tadi itu. Di sini ada gambar, untuk gambar base URL-nya. Lalu di sini ada user, email, dan juga menjadi member itu sejak kapan. Nah, nanti di sini ada button ubah profil, yang dimana yang dimaksudkan itu ke base URL controller member, lalu fungsi ubah profil. Kita ke member lagi, controller member, lalu ke ubah, saya bikin public function ubah profil. Nah, di sini judulnya masih profil saya, di sini pengecekannya juga masih sama seperti my profil, dan ini juga sama, ada dilakukan passing data. Nah, di sini ada form validation, di mana form validation itu untuk memastikan data yang di situ adalah data yang sebenarnya. Nah, di sini untuk nama dan nama lengkap. Nah, jika kita mengosongkan itu nanti ada pesan, yaitu nama tidak boleh kosong. Nah, di sini jika form validation-nya false, itu nanti akan dialihkan ke sini, ke view member ubah anggota. Nah, di sini jika else-nya sudah benar semua, berarti di sini jika kita akan mengupload gambar atau mengupload foto, berarti itu yang akan diubah adalah nanti nama dan juga image-nya, dimana cara-cara untuk penguploadan foto itu ya, ini upload path-nya adalah assets,
image atau profil, lalu tipenya adalah GIF, JPG atau PNG, terus maksimum size-nya adalah 3000, maksimum width-nya 1024, maksimum height-nya adalah 1000, terus nanti file name-nya adalah pro, dan time waktu kita mengupload si image ini. Nanti dipanggil library lalu penguploadan. Nah, di sini jika kita mengupload foto, otomatis mengupload image atau foto, otomatis image yang pertama itu akan di-unlink dan akan diganti menjadi gambar yang baru atau image yang baru, seperti itu. Nah, ini nanti setelah itu ini ada set nama, warna email, ada update user, nanti akan muncul sebuah pesan. Jika sudah kita lalui yang di atas itu tadi, akan muncul sebuah pesan profil berhasil diubah. Nah, lalu kita ke sini, ke ubah mana tadi ya? Ke ubah anggota nih. Ke ubah anggota yang dimana di view, saya cari dulu di sini. Ubah anggota. Nah, ini adalah scriptnya untuk ubah anggota. Di sini nanti ada email, ada nama lengkap, ada gambar, lalu di sini ada pilih file untuk memilih gambar yang kita upload nanti. Nah, lalu di sini juga nanti ada button ubah, tipenya adalah submit. Jadi kalau kita klik button ubah ini, otomatis gambar yang kita upload sudah terganti dengan gambar yang kita pilih. Nah, lalu di sini ada kembali itu ya untuk kembali lagi ke halaman sebelumnya, seperti itu. Nah, coba kita runningkan seperti ini. Kita runningkan, contohnya ini profil saya. Kita ke profil saya. Nah, ini profil saya nih, namanya Hechan, emailnya adalah ini, menjadi member sejak 4 April 2021. Jika saya klik button ubah profil, nah di sini saya bisa saja mengubah nama lengkap saya. Sebelumnya saya ubah nama lengkapnya ini adalah Lee Hechan. Nah, untuk upload foto atau upload image, bisa pilih file, nanti akan di browse. Nah, seperti ini. Oke, coba ke picture. Ini akan saya cari fotonya yang ukurannya lebih kecil ya, ukurannya kecil, jangan terlalu besar, sesuai kriteria yang tadi. Oke, open. Saya coba kembali ubah. Untuk pengubahan, nah seperti ini, profil berhasil diubah. Jadi namanya sudah saya ubah, sebenarnya di Hechan, ini emailnya, jadi member sejak kapan, lalu ini fotonya. Untuk ke public function logout. Public function logout ini kita menaruhnya di controller member, lalu di public functionnya adalah logout. Nah, di sini nanti email dan role ID-nya akan di unset. Nah, setelah itu nanti akan muncul pesan, yaitu pesannya adalah Anda telah logout. Nah, contohnya seperti ini. Saya coba untuk logout. Nah, di sini Anda telah logout. Nah, untuk berikutnya kita akan mengatur yang namanya pustaka helper, yang dimana pustaka helper ini sudah pernah dibuat di web 2, yaitu kita bukan mengatur, untuk mengedit sebenarnya. Nah, ini saya sudah melakukan pengeditan, yaitu dengan script yang ada di modul. Nah, ini fungsinya itu untuk jika kita login
untuk melakukan pengecekan apakah kita sudah login atau belum. Nah, jadi nanti di sini dilakukan pengecekan. Nah, contohnya seperti ini, saya berikan contoh, seumpamanya ini kan home. Nah, tiba-tiba saya mau ke admin, padahal kan saya belum login dari admin. Nih, admin seumpamanya. Nah, nanti akan muncul pesan seperti ini. Akses ditolak, Anda belum login, seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.